Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewaliyah. Saya dari Prodi Agroteknologi semester 5 dengan NIM 203231010005. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai struktur, kinerja, dan perilaku pasar, yang mana video ini merupakan salah satu dari tugas mata kuliah Tata Niaga Pertanian dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yuslijar. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai struktur pasar, yang mana struktur pasar ini merupakan karakteristik suatu pasar yang didasarkan dengan jumlah, sifat pembeli dan penjual yang meliputi tingkat persaingan, diferensiasi produk, dan hambatan masuk dan hambatan keluar. Nah, yang pertama ada jumlah pembeli dan penjual. Itu jika semakin banyak jumlah pembeli dan penjual, maka semakin kompetitif pasarnya. Dan yang kedua ada hambatan masuk dan hambatan keluar, yaitu yang mana jika seberapa mudahnya perusahaan baru masuk dan seberapa mudahnya perusahaan itu keluar. Yang ketiga yaitu ada diferensiasi produk, yaitu sejauh mana produk-produk itu berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dan yang keempat ada konsentrasi pasar. Lalu yang kelima ada kemampuan negosiasi, yang mana ada kemampuan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis struktur pasar. Yang pertama yaitu ada pasar persaingan sempurna. Terdiri dari banyaknya penjual dan banyaknya pembeli. Lalu informasi yang lengkap dan produk-produk yang homogen atau identik, serta tidak adanya hambatan masuk dan hambatan keluar. Yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna, terdiri dari monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Nah, yang pertama monopoli yaitu hanya ada satu penjual untuk satu produk atau layanan tertentu yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Yang kedua ada oligopoli, yaitu hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang mendominasi. Persaingan ini cenderung ketat. Dan yang ketiga yaitu ada monopolistik, yang mana monopolistik ini terdiri dari banyaknya penjual dan pembeli yang menawarkan suatu barang yang terdiferensiasi atau berbeda-beda namun tetap satu jenis. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perilaku pasar. Perilaku pasar itu adalah tindakan individu atau organisasi yang mempengaruhi pembelian, penggunaan, dan keputusan terkait barang atau jasa, serta strategi yang diterapkan oleh pelaku usaha yang ingin mencapai tujuan serta laba, pertumbuhan, dan pangsa pasar. Yang pertama ada perilaku konsumen, yaitu adalah tindakan dan proses pengambilan keputusan konsumen saat membeli dan menggunakan barang. Yang kedua ada perilaku pemasaran, adalah tindakan perusahaan yang mengacu pada strategi perusahaan dalam berinteraksi dengan pasar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kinerja pasar. Kinerja pasar adalah tindakan yang mengukur sejauh mana sebuah perusahaan atau pasar modal berfungsi dengan baik. Biasanya tercermin dari peningkatan pangsa pasar, keuntungan, dan pergerakan harga. Kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal seperti efektivitas strategi pemasaran, kondisi ekonomi, dan stabilitas politik, serta kinerja keuangan pemasaran itu sendiri. Baik, sekian sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, jika ada salah-salah kata saya juga mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.